Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan ya ayyuhal ikhwah dari keterangan Syekh di halaman 23 masih pada bab al-ikhlas dalam menuntut ilmu. Qala hafizahullah ta'ala, yaitu Syekh Adil, wa idza talabal ilma lillah subhanahu wa ta'ala, apabila seseorang menuntut ilmu sudah karena Allah, dia belajarnya sudah karena Allah, fahasala lahu tsana'un thayyib, lalu dia mendapatkan pujian yang bagus, au u'tiya syahadatan, atau dia dikasih ijazah, dikasih syahadah, au ghairi dzalik min agradid dunya, atau yang selain itu dari tujuan-tujuan dunia. Jadi ada orang menuntut ilmu dan sudah ikhlas dia, namun dia mendapatkan pujian, sanjungan, dan diberi ijazah. Syahadat itu artinya ijazah. Aw ghairi dzalika min agradid dunya, dan yang selain itu dari perkara-perkara dunia. Wa huwa lam yuridha li dzatiha, namun dia tidak menginginkan secara zatnya. Innama kanat niyatu khalisatan, sesungguhnya niatnya ikhlas. Fahadza la yu'athir, maka ini tidak berpengaruh insyaallah fi ikhlasihi wallahu alam, tidak merusak keikhlasan dia, tidak akan mempengaruhi keikhlasannya. Jelas? Jadi misalkan ya ikhwan, ada orang belajar sudah ikhlas sekali karena Allah azza wajalla, dalam rangka mengharapkan wajah Allah, dalam rangka niatnya ibadah, namun dia mendapatkan gelar S1, dapatkan sertifikat, nah itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu awal dia belajar tujuannya memang cari gelar, cari sertifikat, cari syahadah. Nah ini yang tidak boleh difahami, itu tidak boleh. Gimana indikasinya? Macam-macam kadang indikasinya tuh kelihatan. Dia belajar agak males-malesan, ngehafal males-malesan. Yang penting dia dapat ijazah saja, LC, BA, dan yang semisalnya. Nah, yang seperti ini tidak akan berpahala bagi dia ya, walaupun dia mendapatkan ijazah. Di situ ada ta'liq, kata Syekh Adil, anquluhuna kalaman lil Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Aku nukilkan di sini keterangan Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sa'ala sa'ilun su'alan, ada seorang penanya bertanya dengan suatu pertanyaan. Tsumma qala Syekh, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, hadza su'alun wadih, ini pertanyaan yang sudah jelas. Yaqul, Syekh mengatakan, inna ikhlasan niyyah fi asrinal hadir sa'bun, sesungguhnya mengikhlaskan niat di zaman kita sekarang ini adalah perkara yang sa'ab itu susah. Au qad yakunu mustahilan, karena terkadang mustahil. Li'anna alladhina yatlubuna al-ilma la siyama talab an-nizami yatlubuna al-ilma li naili syahada wa hadha laysa lillah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, karena orang-orang yang menuntut ilmu, terlebih lagi menuntut ilmunya secara nizami itu secara formal, ya. Yatlubunal ilma linaini syahadah, terkadang mereka menuntut ilmu dalam rangka cari gelar, cari syahadah, cari ijazah. Wa hadza laisa lillah, ini bukan karena Allah azza wajalla. Hati-hati antum ya ikhwan, ya. Makanya di sini masih mending ana nyarankan kepada ikhwan, Ustadz, ana memang ingin belajar cari ijazah Ustadz.
Untuk apa? Untuk cari kerjaan. Terus ya belajar agama niatnya terbeda lagi. Plus masih mending dia seperti itu dibandingkan dia pontang-panting cari ijazah. Antum mau cari ijazah itu apa? Gitu loh. Antum sudah belajar agama ya, dan tujuan antum ingin jadi mengajarkan agama, ilmu agama tadi, antum niatnya untuk cari ijazah. Sudah, kalau antum ingin niat belajar pinter ilmu agamanya, kemudian dia mencari ijazah itu sampingan, itu tidak masalah. Tapi yang jadi masalah itu tujuan utamanya itu ijazah yang dicari sama dia. Ilmu agama itu sampingan. Gitu loh. Itu yang jadi masalah. Dalam kondisi dia belajarnya apa? Mayoritasnya ilmu agama. Masih mending orang yang memang belajarnya ingin campur, ada pelajaran-pelajaran dunia, ingin dicari dunia, ada agama itu sampingan di sekolah-sekolah tersebut. Sebenarnya dia memang ingin cari ijazah dari pelajaran-pelajaran dunia tadi, sekolah seperti sekolah-sekolah IT gitu loh. Jadi ini memang dia masuk sekolah sana ingin cari ijazah. Tidak masalah. Yang jadi masalah itu orang pengen belajarnya ilmu agama, tapi di belakangnya itu ada ijazah. Yang dicarinya adalah ijazahnya, bukan ilmu dan bukan ibadahnya. Difahami antum letak perbedaannya? Jelas? Ya. Jelas ya? Nah, itu letak perbedaan. Jadi ada dua orang yang dia memang dari awal ingin belajar sekolah-sekolah IT, sekolah-sekolah sunnah yang seperti itu. Dia sebenarnya memang cari ijazah. Intinya cari ijazah. Makanya dia cari sekolah-sekolah yang seperti itu. Gitu loh. Ya sudah, tidak masalah. Sehingga pelajaran agamanya plusnya, dan dia bisa menjaga keikhlasan. Bagus ini. Kondisi yang kedua, penuntut ilmu itu yang belajarnya betul-betul ingin agama murni, dan yang dikejar sama dia adalah ijazahnya, bukan ilmu agamanya. Nah, ini tidak boleh. Difahami? Kalaupun yang boleh, dia belajar dulu agamanya, inti niatnya. Difahami? Karena pelajaran yang antum pelajari semuanya ilmu din. Maka antum wajib mengikhlaskan lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak usah ngarap-ngarap ijazah. Ijazah dapat, alhamdulillah. Jelas ya? Nah, itu perlu antum fahami baik-baik. Bukan ijazah tersebut haram. Bukan. Yang menjadi masalah itu adalah tujuan utama antum yang antum kejar ijazah. Kapan ujung-ujungnya ikhwan? Balik lagi ujung-ujungnya ya. Mohon maaf. Ujung-ujungnya kan dengan berbagai macam alasan. Apa alasannya? Oh, nanti saya itu kalau jadi ustadz supaya bisa jadi ustadz kondang. Ya akhi, ini orang-orang yang belum pengalaman dalam dakwah. Kalau antum ingin dunia antum baik, nggak usah antum jadi ustadz. Serius saya bilang sama antum yang jadi santri, kalau antum ingin dunianya baik, nggak usah jadi ustadz. Antum sekolah akamigas, elektro, pertambangan, apa lagi Kak Didi, kira-kira yang kedokteran. Di situ ya, teknik. Ustadz itu paling mentok amplop masjid isinya 150-200 ribu. Ya enggak? Mikir ke sana tuh. Lihat antum ustadz. Kadang ada yang motornya saja nggak kebeli, dibukakan donasi oleh ikhwan. Antum mikirnya nggak mikir ke sana. Memang gaji ustadz pondok mana gaji ustadznya melebihi PNS? Hah? Antum pernah dengar gaji ustadz tuh melebihi PNS? Kalaupun ada 1 atau 2 pondok pesantren di Indonesia ini yang ngajar di pondok loh ya.
Hatta yang sekolah-sekolah Islam yang di swasta-swasta ini sama. Segitu-gitulah. Jadi antum jangan kepikiran ke sana itu ya. Sudah antum belajar saja, kalau mau belajar, udah fokuskan belajar agama. Insya Allah nanti ada saja jalan rezekinya. Tapi yang kita kritisi, orang itu yang dicarinya ijazahnya itu loh, bukan dicari masalah dia mau masuk pondok pesantren yang ada ijazah itu tidak masalah. Tapi jangan ijazahnya antum cari. Yang tahu itu cuma antum dan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak bisa. Kami cuma menghukumi antum mau masuk pondok pesantren, niatnya untuk apa? Untuk belajar agama. Husnuzon kami apa? Antum belajar niatnya lillahi ta'ala. Adapun niatnya antum ternyata tujuan utama untuk cari ijazah di pondok pesantren tersebut, atau antum cari gelar dan yang semisalnya, nah itu urusan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami memperingatkan niat seperti ini tidak boleh. Kalau sampai ada, antum tidak dapat pahala dan bisa saja antum diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadih, jelas ya. Nah, makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang yang mencari ilmu terlebih lagi belajarnya nizami, formal, mereka mencari ilmu dalam rangka untuk mencari syahadah, ijazah. Wa hadza laisa lillah. Ini bukan karena Allah. Fanaqul, maka kita katakan, idza kunta tatlubul ilma li naili syahadah, fa in kunta turid min hadhihi syahada an tartaqi murtaqa dunyawiyan fanniyah fasidah. Apabila engkau mencari ilmu dalam rangka untuk mendapatkan syahadah, ijazah, jika engkau menginginkan dengan syahadah ini tadi, dengan ijazah ini tadi, supaya engkau meninggi tingkatan dunianya, oh saya ini ngambil S2, kayaknya kalau S1 ini gaji kita kecil ini, caknya perlu belajar S2. Nah, kalau antum yang ingin cari dunia, fanniyah fasidah, maka niat antum rusak. Jelas? Ini juga ya Iwan. Ana lihat kadang sebagian ustad-ustad ambil S2. Nggak masalah, mubah boleh. Cuman kadang sudah S2, ya biasa aja juga, gitu loh. Kita banyak yang kita korbankan kadang, niat kita korbankan kadang, pergaulan kita korbankan ini dan itu. Kita berkorban, namun ternyata apa? Ya ekonomi masih gitu juga. Nah, di sini yang perlu antum fahami baik-baik, jaga niat keikhlasan. Kalau memang dituntut, dibutuhkan, ya tidak masalah. Tapi tetap menjaga niat lillahi ta'ala. Amma in kunta turid an tartaqi ila murtaqa tanfa'un nas bihi. Nah, kalau engkau menginginkan dengan ijazah tadi supaya engkau meninggi kepada tingkatan yang bisa engkau berikan manfaat kepada umat manusia dengan ijazah tadi. Aku sekolah S2, tujuannya apa? Tujuannya supaya aku bisa berdakwahnya lebih luas. Kuliah S1 tujuan supaya berdakwah lebih luas. Oh itu tidak masalah. Ya. Li'annaka ta'rif al-yawm annahu la yumakkan al-insan min irtiqa'il manasib al-aliyah al-muwajjaha lil ummah illa idza kana ma'ahu syahadah. Dikarenakan engkau tahu sekarang ini bahwasanya seseorang itu tidak diposisikan, ya, tidak bisa diletakkan, diposisikan, yumakkan, tidak bisa diposisikan dari kedudukan yang tinggi untuk muwajjih lil ummah, untuk mengarahkan umat ini, melainkan apabila ada ijazah. Contoh misalkan apa? Jadi mufti, ya, atau mungkin jadi pejabat, ya, harus ada ijazah. Jelas? Nah. Fa'anal an aqsud bihadhihi syahadah an anal ma anfa' bihin nas fa hadhihi niyatun thayyibah. Sehingga dia mengatakan, aku sekarang ini berkeinginan dengan ijazah ini supaya aku bisa meraih derajat yang aku bisa memberikan manfaat
kepada umat manusia, maka ini niatnya bagus. Aku perlu kuliah lah S1, S2, aku ingin belajar lagi untuk ngambil ijazah S1, S2, supaya dengan ijazah tadi aku bisa berdakwah dengan kepada umat lebih luas, bisa dakwah di kantor ini, di sini, difahami, ya. Nah, sehingga aku bisa dakwah dengan dakwah yang lebih luas, bisa dakwah di pemerintahan misalkan. Kadang memang iya di sebagian wilayah ya, memang kadang dibutuhkan. Tapi kalau untuk di Sumatera ini menurut Ana enggak terlalu. Ya. Karena di sebagian wilayah mungkin daerah Jabodetabek, Jakarta memang kadang dibutuhkan. Pendidikan, orang tanya, antum pendidikannya apa Ustadz? Orang tuh ya ikhwan, di dalam berdakwah, kalau Ana amati untuk Indonesia ini ada dua. Yang pertama, dia bisa diterima di masyarakat itu ada dua. Yang pertama, ditinjau dari sisi pendidikan. Yang kedua, ditinjau dari sisi ishtihar. Ishtihar itu saituhu. Tahu untuk saituhu? Apa namanya? Reputasi. Kemasyhuran dia tadi. Ah, itu tadi. Walaupun tidak ada gelar. Sebagian yang kiai-kiai NU itu tidak ada gelar-gelar. Mereka pondok-pondok NU itu biasa. Kadang tidak ada ijazah, ya. Yang gus itu. Tapi luar biasa dia. Jamaahnya rame, terus dia bisa ngisi di situ, di sini, dipanggil sana sini. Nah, itu bukan karena pendidikannya, tapi karena saitu, popularitasnya dia, kemasyhurannya dia, ya. Kata beliau, fahadi niyatun thayyibah, ma tunafi al-ikhlas. Kalau niat seperti ini niat yang baik, tidak meniadakan keikhlasan. Al-an law wujida alimun jayyid fi syatta fununil ilmi. Sekarang ini kalau didapati seorang alim yang bagus pada seluruh bidang ilmu, lakin laisa ma'ahu syahadah, akan tetapi dia tidak memiliki gelar atau enggak memiliki ijazah, la yatamakkan min tadrisi insanin, tidak diperbolehkan atau tidak mampu untuk mengajarkan orang, tidak mampu, tidak boleh karena tidak ada ijazah. Hadza huwal waqi', dan itu nyata kata beliau. Ya. Lakin law ya'ti wahid ma ya'rif qu'ahu min qursu'ihi wa ma'ahu syahadah yuqbal fil jami'ah. Akan tetapi kalau ada seseorang datang, dia tidak bisa bedakan mana ku, mana kursu. Tahu untuk ku dan kursu? Ku dan kursu itu letaknya di sini, ya, di pergelangan. Kalau tidak salah tuh ini antara ini dan ini, pokoknya anak lupa, pokoknya bagian ini, ya, ku dan kursu. Nah, ya, ini ku, ya, ku itu yang ini ku namanya, ku yang di sini, kursu yang ini namanya ku di sini, ya, ku. Ya, sudah. Ku itu yang di sini. Ini namanya ku. Kursu. Bahasa Arabnya. Nah, maksudnya kata beliau, terkadang ada seseorang datang, dia pun tidak bisa bedakan mana ku, mana kursu. Ya. Mana ku, mana kursu. Saking ilmunya cetek tadi. Ya. Tapi dia punya titel S1, dia diterima. Madama ma'ahu syahadah, selama dia punya syahadah, punya apa? Titel tadi. Fal insan hasaba niyatihi, seseorang itu sesuai dengan niatnya ikhwan.
Namun ya ikhwah, ya thalabul ilm, perlu ana sampaikan kepada antum, ingat, ijazahnya antum tidak ada hubungan dengan ekonomi. Difahami? Ekonomi itu, rezeki antum punya hubungan berat, punya hubungan kuat dengan usaha. Difahami? Nah, bagi antum yang tidak punya gelar, kalau ingin antum ekonominya mapan, tingkatkan usahanya antum untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sama saja, mau gelar pendidikannya S1, S2, S3, kalau usahanya kurang, nah, difahami? Ya aktif lah antum. Apa yang antum bisa cari dari rezeki Allah Subhanahu wa taala luas. Difahami? Kemudian kata beliau, kembali ke atas itu tadi. Nah itu nah ya. Ada bait syair. Wa azmun yali ibhamu kaffin ku'un. Nah, ibham, tulang yang berada setelah ibham. Ini ibham ya. Tulang yang berada setelah jempol telapak. Jempol telapak ini kan disebut dengan ku berarti ini. Tulang ini ya. Wa ma yalihin sirihi al-kursu, sedangkan tulang yang berada setelah hinsir ini namanya khinsir, disebut dengan kursu. Warusgu ma wasato, sedangkan rusgu yang melingkar pergelangan ini namanya rusgu ya. Nah itu tadi. Kemudian yang bawah, bait syair bawah, wa azmun, dan tulang yali ibham rijlin, tulang yang berada di setelah jempol kaki. Tulang yang berada setelah jempol kaki. Itu ada tulang jempol kaki antum. Ya. Ada tulang. Mulaqqabun bibu', dilakopi dengan nama bu'. Fakhud bil ilmi wahzar minal ghalat. Ambillah ilmu ini dan waspadai kesalahan. Jelas? Ya. Kemudian kata beliau, wa alaihi, maka atas dasar ini, ayu jahidaniyatahu daiman wa abadan, hendaklah dia bersungguh-sungguh menjaga niatnya selama-lamanya, hatta la tataghayyar alaihi, supaya jangan sampai ada perubahan atau sampai berubah. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai zat yang membolak-balik hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa imamus tsaqalain wa zirwatil mukhlisin lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau adalah pemimpin umat terdahulu dan umat terakhir, imamus tsaqalain. Beliau adalah zurwah al-mukhlisin ya, puncak dari orang-orang yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad khafa riya katsirun minas salihin wal ulama wal a'immah. Banyak dari kalangan orang-orang soleh, dari kalangan para ulama, dari kalangan para imam, mereka sangat mengkhawatirkan riya. Bal khafan nifaq jamaatun minas sahaba al ajilla, bahkan banyak dari kalangan sahabat yang mengkhawatirkan kemunafikan. Faqad qala Ibnu Abi Mulaika rahimahullahu taala, Ibnu Abi Mulaika rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam
kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Kata Ibnu Abi Mulaika, aku mendapati ada 30 orang sahabat, seluruh mereka mengkhawatirkan kemunafikan pada diri mereka. Fa'alal muslim wa ala talibil ilmi ayyujahid nafsahu wa ayyata'ahada niyatahu daiman wa abadan wa yalja ila Allah fi kulli waqtin wa hinin ayyuthabbitahu ala dinihi wa ayyarzuqahu al-ikhlasa daiman fil qaul wal amal hatta al-mamat. Maka wajib bagi seorang muslim dan bagi seorang penuntut ilmu agar bersungguh-sungguh melawan dirinya dan berupaya untuk menguatkan niatnya ikhlas selama-lamanya. Dan juga hendaknya wajib bagi dia untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu dan setiap saat, agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dirinya di atas agamanya. Dia memohon, mengharap kepada Allah Azza wa Jalla pada setiap waktu supaya dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keikhlasan, supaya Allah Subhanahu wa taala memberinya ikhlas baik dalam ucapan, perbuatan, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan kematian. Kemudian kata beliau, faedah fi ikhlasi Syekh rahimahullah ta'ala. Ada faedah tentang keikhlasannya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Kata beliau, katsirun minal umur fi hayatihi rahimahullah ta'ala tadullu ala ikhlasihi. Banyak perkara-perkara di masa hidup beliau yang menunjukkan keikhlasan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Wa azkuru misalan wahidan syahadtuhu minhu. Aku sebutkan satu contoh yang aku saksikan sendiri. Wa dzalika lamma kunna ma'ahu fi maradihi. Yang demikian itu terjadi tatkala kami bersama Syekh Muqbil ketika beliau sedang sakit. Lamma fataha amaliyatan fil Hudaidah. Tatkala dibuka operasi di wilayah Hudaidah. Wa kunna naskun fi baitin li ali Jerman hafizahumullah. Kami pernah tinggal di suatu rumah milik keluarganya Jerman. Wa dzatu lailatin wa ana harisun wal jami' naimun. Pada suatu malam orang-orang tertidur, aku sedang jaga, sedang security, sedang berjaga-jaga. Dakhaltul bait, aku pun masuk ke rumah tersebut, rumah tempat Syekh Muqbil nginap. Falamma wasaltu babas shalah, tatkala aku sampai ke pintu depan, idza bab ghurfat asy-syekh yuftah birafqin. Tiba-tiba pintu nginepnya Syekh, pintu kamar beliau itu terbuka dengan pelan. Hatta la yuqim ahadan min naumihi, supaya jangan sampai membangunkan orang dari tidurnya. Fa idza huwa yamshi birifqin ila dauratil miyah. Tiba-tiba aku melihat Syekh Muqbil berjalan dengan pelan-pelan menuju tempat wudu, menuju toilet. Wa ka'annahu yatawadda. Nampaknya Syekh berwudu. Tsumma raja'a ila al-ghurfa fi nahwi as-sa'ah tsaniyah ba'da muntasif al-lail. Kemudian Syekh balik ke kamar sekitar jam 2 malam. Wa ma ikhalu illa shalah. Aku tidak menduga pada Syekh melainkan beliau telah sholat. Jadi beliau wudhu tadi untuk sholat. Faqara'inul hal tadullu ala dzalik. Indikasi hal tersebut menunjukkan beliau ingin sholat. Lakinnahu kana yukhfi dzalika hatta ala man yanam indahu fi ghurfatihi. Akan tetapi beliau sembunyikan hal tersebut meskipun bagi orang-orang yang tidur di dekat beliau. Wa dzalika ba'da faqil amaliyah bi ayyam wa huwa lam yash'ur bi rahimahullah. Itu terjadi setelah terjadi operasi, beberapa hari setelah terjadi operasi, dan beliau tidak sadar kalau ada aku waktu itu. Itu kata Syekh Adil, dia nyontohkan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Syekh Muqbil, beliau pernah bangun, beliau sekitar jam 2 malam tadi beliau sholat malam, beliau wudhu pelan-pelan, jangan sampai bangun orang.
Itu Syekh Muqbil rahimahullah taala. Wallahu taala a'lam. Naktafi bihadza.